Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Keahlian jiwa ke-6 Kapak Gempa Surgawi adalah gempa bumi iblis kegelapan yang merupakan serangan target tunggal yang menarik api neraka untuk melepaskan kemarahan surga. Atribut iblisnya memungkinkannya untuk mengunci lawan-lawannya dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Ini adalah serangan terkuat Jiang Peng. Meskipun dia melepaskannya dengan penglihatan dan gangguan pendengaran, serta cedera berat, dia masih berhasil menggunakan serangan ini untuk mengunci lawannya pada saat ini. Lapisan cahaya keemasan menyilaukan keluar dari Marulong dan menutupi tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat serangan Jiang Peng, mereka tidak bisa menembus 1 inci pun dari cahaya ini. Kapak gempa surgawi mengeluarkan geraman memekakkan telinga dan seluruh panggung kompetisi tampaknya berada di ambang kehancuran. Retakan tipis mulai muncul di seluruh penghalang emas. Ini adalah penghalang tak terkalahkan yang bisa bertahan melawan Doulo Jiwa 8 cincin selama 3 detik. Itu adalah alat jiwa yang hanya bisa digunakan sekali, namun ini berada di ambang kehancuran terhadap serangan target tunggal gempa bumi iblis kegelapan. Tapi itu sudah cukup untuk menahan pukulan kapak. Alat jiwa di tubuh Marulong berubah lagi. Lebih dari 50 meriam logam dengan ukuran berbeda tiba-tiba muncul di tubuhnya. Sekali lagi, tidak ada yang tahu bagaimana dia menggunakan alat jiwa. Seolah-olah mereka tumbuh dari tubuhnya. Jiang Peng juga tidak menyerah karena dia telah melepaskan serangan terkuatnya. Dia segera menyerbu ke depan menuju Marulong. Dengan koneksi ke kapak gempa surgawi, dia bisa menemukan posisi Marulong. Namun lengan kirinya menjuntai lemas di sampingnya saat dia bergegas maju. Setelah 3 detik berlalu, kapak gempa surgawi kembali ke tangan Jiang Peng lagi. Dia kurang dari 10 meter dari Marulong. Saat dia melangkah maju, dia mengangkat kapak gempa surgawi dan beberapa cincin jiwanya menyala. Jiang Peng percaya bahwa jika dia bisa mendekati Marulong, dia bisa mengendalikan hasil kompetisi ini. Jiang Peng tidak bisa melihat, tetapi para penonton bisa. Saat kedua belah pihak akan bersentuhan, meriam logam di tubuh Marulong semua bersinar dengan cahaya yang indah. Tanpa diduga, meriam logam ini masing-masing dilepaskan dalam urutan tertentu. Sebuah bola cahaya merah diam-diam ditembakkan ke arah tubuh melompat Jiang Peng. Namun, seperti Jiang Peng tidak merasa bola cahaya merah datang ke arahnya, seolah-olah indranya sedang ditipu. Setelah itu, bola cahaya merah dengan lembut menempel di dadanya. Tiba-tiba tubuhnya tampak mengeras dan dia membeku di udara. Kemudian yang menyambutnya adalah garis-garis cahaya yang tak hitung jumlahnya yang dikumpulkan sebelum ditembakkan. Yuho telah menyaksikan seluruh proses melalui keterampilan pengamatannya yang tajam. Dia tidak tahu apa bola cahaya merah itu, tapi dia menduga itu adalah meriam jiwa khusus yang bisa menipu indera seseorang. Itu bukan meriam jiwa sederhana yang memusatkan kekuatan jiwanya untuk digunakan oleh insinyur jiwa. Efek dari meriam jiwa spesial ini seharusnya adalah kemampuan untuk membuat seseorang kehilangan semua mobilitasnya. Begitu Jiang Peng dipukul, kapak gempa surgawi menghilang dari tangannya. Garis-garis sinar cahaya jiwa berkumpul sebelum menembak keluar, dan tubuh Jiang Peng dikirim terbang meskipun kekuatan jiwa internalnya melindungi tubuhnya. Tubuhnya berhenti terbang ketika mengenai penghalang pertahanan di sisi lain arena dan jatuh ke panggung kompetisi. Pertandingan telah selesai. Marulong telah meraih kemenangan luar biasa. Satu-satunya hal yang telah ia korbankan adalah penghalang tak terkalahkan. Tetapi dengan kemampuannya ia bisa mendapatkan yang lain. Insinyur jiwa tingkat tinggi biasanya kaya. Belum lagi bahwa ia bahkan dari aula kebajikan termasyur. Setelah Yuho selesai menonton pertandingan, Yuho menghela nafas panjang. Dia tidak berpikir bahwa Marulong sangat menakutkan. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah pertempuran antara seorang insinyur jiwa dan seorang master jiwa. Perasaan yang diberikan oleh Marulong saat bertarung adalah perasaan yang sangat alami dan tulus. Sejak awal Marulong mengambil inisiatif, setelah itu ia tanpa henti melepaskan serangan sambil bereaksi akurat terhadap perubahan Jiang Peng, menggunakan alat jiwa yang paling cocok untuk meresponnya. Semuanya kagum saat Jiang Peng dikalahkan. Di sisi Akademi Mistik,
Wajah anggota tim Jang Peng dipenuhi dengan kekecewaan jika bahkan Jang Peng tidak bisa mengalahkan Marulong. Siapa lagi yang bisa? Yang lebih menakutkan adalah ketenangan Marulong. Dadanya mulai bersinar dengan lingkaran putih segera setelah dia memukul Jang Peng. Tanpa ragu, itu pasti efek dari ala jiwa yang mirip dengan botol susu. Itu mengisi kembali kekuatan jiwa Marulong. Marulong tidak menunjukkan kekuatannya lebih jauh. Dia hanya menggunakan beberapa ala jiwa yang dia gunakan sebelumnya. Meskipun begitu, tidak ada yang bisa melawannya dengan kontrol yang tepat. Menurut pengamatan Yu Hao, satu-satunya ala jiwa yang mungkin adalah ala jiwa kelas 7 adalah meriam emas. Meriam menembakkan sinar yang bersuhu sangat tinggi. Sinar-sinar ini begitu panas sehingga api Phoenix Ma Xiao Tao akan ditembus jika mereka bertarung. Wasit bahkan harus turun tangan dalam putaran kompetisi berikutnya untuk menyelamatkan anggota-anggota dari tim Akademi Mistik. Marulong akhirnya mengakhiri pertandingan yang tersisa dengan ala jiwanya dan Akademi Mistik keluar dari turnamen. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu mencapai final tanpa hambatan. Banyak yang telah terjadi dalam turnamen benua tahun ini, tetapi akhirnya masih ada saingan lama yang akan bertemu di final, Akademi Shrek dan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Yu Hao menyaksikan seluruh kompetisi dengan cermat. Dalam perjalanan kembali ke hotel, ia terus-menerus memikirkan sesuatu. Guru Wang yang juga melakukan hal yang sama. Yu Hao sangat tersentuh oleh strategi Marulong dan seluruh proses kompetisi. Pertama, Yu Hao belajar bahwa ala jiwa yang diciptakan sendiri adalah ala jiwa yang paling tepat untuk digunakan. Marulong juga menunjukkan kepada Yu Hao strategi seorang insinyur jiwa. Kunci kemenangan berturut-turut Marulong terletak pada kendalinya atas pertempuran. Saat mereka tiba di hotel, mereka dihentikan oleh dua orang ketika mereka akan pergi ke kamar setelah mencapai lobi hotel. Guru Wang yang berjalan di depan, tapi dia ditahan. Dia tertegun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kedua orang yang menghalangi jalannya. Mereka adalah dua pria yang terlihat sangat biasa dalam hal penampilan, tetapi sosok mereka sangat aneh. Salah satu dari mereka memiliki lengan kanan besar yang tidak normal, sedangkan yang lain sangat kurus, tetapi kepalanya besar, seolah-olah dia adalah boneka berkepala besar. Guru Wang yang merasakan hawa dingin di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, "Maaf." Pria dengan lengan kanan besar berkata, "Kalian semua bisa pergi, tapi anak kecil ini harus tetap tinggal. Kita perlu berbicara dengannya." Orang ini menggeram. Meskipun dia berusaha menahan diri, dia masih mengeluarkan aura yang menakutkan dan berwibawa. Dia menunjuk ke arah Yu Hao. Yu Hao juga terpana. "Aku tidak mengenal kalian berdua." Pria berkepala besar itu menatap Yu Hao dan sedikit tersenyum. Dia berkata, "Apakah kamu tidak kenal kami sekarang?" Ekspresi matanya sangat aneh. Ketika Guru Wang Yan dan Susansi mengintip ke matanya, mereka linglung. Yu Hao tiba-tiba tegang dan cahaya keemasan bersinar dari mata rohnya. Wang Dong linglung sesaat, dan seberkas sinar aneh melintas di kedalaman matanya. Dia juga tidak linglung dengan tatapan pria berkepala besar itu. "Kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya ingin berbicara denganmu. Jika kamu tidak ingin orang-orang di sekitarmu terluka, ikut kami." Pria berkepala besar itu melihat tatapan terkejut di mata Yu Hao dan membimbing orang lain itu ke tempat peristirahatan di salah satu sudut aula. Ada beberapa sofa untuk para tamu beristirahat. Guru Wang Yan dan Susansi bangun dari linglung mereka. Mereka berdua tercengang bahwa pria berkepala besar itu bisa memaksa mereka. Kultivasinya di atas mereka. Kemampuan Guru Wang Yan tidak ada yang spektakuler di Akademi Shrek, tapi dia masih seorang raja jiwa. Untuk ditekan oleh orang lain dengan begitu mudah, jarak kemampuan mereka seharusnya tidak kecil. Namun Guru Wang Yan menenangkan dirinya. Setelah periode syok sesaat, dia mengangguk pada Yu Hao dan berkata, "Pergi dan dengarkan apa yang mereka katakan. Aku akan mengikutimu. Wang Dong, Susansi, kalian berdua bisa kembali ke kamar dulu." Wang Dong ingin menolak usulan ini, tetapi diseret pergi oleh Susansi. Susansi menatapnya dan Wang Dong akhirnya mengerti apa tujuannya. Jelas bahwa Susansi ingin Wang Dong mengikutinya untuk mendapatkan bala bantuan. Dia pergi dengan marah setelah menyadari hal ini. Dia bahkan menatap Yu Hao sebelum pergi. Guru Wang yang sedikit geli ketika dia berkata, "Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu membawa bala bantuan. Karena mereka telah memutuskan untuk mencegat kita di sini. Mereka tidak akan melakukan apapun. Ini adalah kota Starlo dan juga tempat semua anggota turnamen yang bersaing tinggal." Susansi terkekeh dan menjawab, "Lebih baik waspada." Saat dia berbicara, dia menyeret Wang Dong ke atas. Yu Hao melanjutkan ke tempat peristirahatan dengan Guru Wang Yan.
Hanya ada dua pria aneh di sana. Meskipun ada banyak tamu masuk dan keluar dari hotel, tidak ada dari mereka yang pergi ke area istirahat. Yu Hao dan Guru Wang Yan duduk. Yu Hao bertanya, "Mengapa kalian berdua mencariku? Pasti ini pertama kalinya aku melihat kalian berdua." Pria berkepala besar itu tersenyum dan mengangguk. Dia menjawab, "Tentu saja. Tapi kami sudah mengamatimu cukup lama. Jika aku tidak salah, jiwa bela diri pertamamu yang merupakan jiwa bela diri utamamu harusnya matamu, dan keterampilan jiwa pertamamu harusnya menjadi sesuatu yang berkaitan dengan deteksi spiritual, dan kamu bahkan dapat membaginya dengan rekanmu melalui beberapa metode khusus. Kamu juga berhasil menumbuhkan semacam kemampuan kejutan. Berdasarkan penilaianku, itu seperti mata setan ungu dari sekte Tang. Sedangkan keterampilan jiwa keduamu dari jiwa bela diri itu harus ada hubungannya dengan menyihir orang lain. Aku ingat cacing es dari utara yang menggunakan kemampuan seperti ini untuk menipu lawan-lawannya. Apakah aku benar?" Pria berkepala besar itu bernama Lang Ya. Kata-katanya yang sederhana menyebabkan rasa dingin naik ke tulang belakang Yu Hao. Untungnya dia ulet, meskipun dia terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" Setelah melihat keterkejutan Yu Hao, pria berkepala besar itu melanjutkan, "Biarkan aku memperkenalkan diri. Namaku Lang Ya. Ini saudaraku, Yu Tao. Kami berdua dari Sekte Tubuh. Aku yakin kamu pernah mendengar tentang Sekte Tubuh sebelumnya." Tidak hanya kata-kata Sekte Tubuh membuat Yu Hao ngeri, tetapi Guru Wang Yan juga membuka matanya lebar-lebar dan pupil matanya menyusut. Meskipun Sekte Tubuh jarang muncul di dunia Master Jiwa, mereka masih sangat memiliki reputasi. Di antara beberapa eksistensi aneh di dunia Master Jiwa, Master Jiwa jahat tidak diragukan lagi mengambil tempat teratas. Dan dalam hal kekhasan dan kekuatan, hanya Sekte Tubuh yang bisa menandingi Master Jiwa jahat. Selain itu, Sekte Tubuh bahkan lebih menakutkan daripada Master Jiwa jahat di mata sebagian besar Master Jiwa. Sementara Master Jiwa jahat itu kuat, mereka sering muncul sendiri atau dalam kelompok-kelompok kecil. Sekte Tubuh adalah sekte sejati. Itu disebut sekte paling misterius di dunia. Bisa dibayangkan berapa banyak yang memuliakan kekuatan Sekte Tubuh. Yu Hao dan Guru Wang yang tidak pernah bisa membayangkan orang-orang dari Sekte Tubuh muncul di depan mereka karena kelangkaan yang mereka tunjukkan sendiri. Tapi sekarang mereka datang khusus untuk Yu Hao. Guru Wang yang bisa mengetahui apa yang mereka inginkan tanpa bertanya kepada mereka, tetapi yang aneh adalah dia tidak tampak gugup. Lang Yan tersenyum pada Yu Hao dan berkata, "Aku tidak akan bertele-tele lagi. Kami di sini untuk membawamu kembali ke sekte." "Membawaku kembali?" Yu Hao tertegun. Dia belum pernah bergabung dengan sekte apapun sebelumnya. Lang Yan mengangguk dan menjawab, "Kami akan membawamu kembali. Sekte Tubuh adalah rumah bagi semua master jiwa dengan jiwa tubuh. Karena matamu adalah jiwa bela dirimu, itu berarti kamu adalah bagian dari Sekte Tubuh. Dan karena kami telah menemukanmu, itu wajar bahwa kami membawamu kembali." Meskipun Yu Hao telah mendengar tentang Sekte Tubuh beberapa kali sebelumnya, mereka dipenuhi dengan misteri dan kekuatan tanpa ragu. Bergabung dengan Sekte Tubuh akan sangat bermanfaat bagi mata rohnya. Tapi bisakah dia mempercayai dua orang ini yang muncul begitu tiba-tiba? Bahkan jika mereka bisa dipercaya, bisakah dia meninggalkan Akademi Shrek tanpa banyak pertimbangan? Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Terima kasih atas tawaran Anda. Tapi aku seorang siswa Akademi Shrek dan anggota Shrek. Paling tidak, aku tidak akan mempertimbangkan bergabung dengan sekte apapun sebelum aku lulus dari akademi." Lang Yan tertawa dengan acuh tak acuh dan berkata, "Akademi Shrek, akademi terbaik. Namun mereka tampaknya tidak terlalu mengesankan. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan seseorang semudah dirimu bersaing. Sekte Tubuh adalah yang paling akrab dengan jiwa-jiwa tubuh, dan kami yang paling cocok untuk membimbingmu untuk menjadi yang terbaik. Dengan bakatmu, kamu akan mengejutkan seluruh benua Dolo dalam waktu 20 tahun. Meskipun Sekte Tubuh jarang mengungkapkan diri, kita akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Begitu kita melakukannya, jiwa bela dirimu belum mengalami kebangkitan kedua, dan kamu belum mengalami kekuatan jiwa yang sebenarnya. Mengikuti kami kembali akan bermanfaat bagimu." Ini mungkin hanya Sekte Tubuh yang berani menyambar seorang murid tepat di bawah pengawasan seorang guru Akademi Shrek. Guru Wang Yan bagaimanapun tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendengarkan pembicaraan mereka. Yu Hao terus menggelengkan kepalanya. "Tidak, Akademi Shrek adalah rumahku.
Akademi telah memberiku kehangatan keluarga. Mereka telah mengasuhku. Aku tidak akan bergabung dengan sekte tubuh. Penatua, aku minta maaf. Tetapi kita akan mengakhiri semuanya di sini. Ketika dia berbicara, Yu Hao berdiri sebelum berbalik dan berjalan menuju tangga. Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk menolak? Yu Tao tiba-tiba berdiri. Lengan kanannya yang tebal langsung menangkap bahu Yu Hao. Lengan kanannya seperti bisa meregang dengan bebas. Itu membentang hampir 2 meter ketika Yu Tao meraih bahu Yu Hao. Lang Ya mengalihkan perhatiannya ke Guruang Yan. Saat Yu Tao bergerak, dia ingin menggunakan jiwa bela diri yang kuat untuk menekan Guruang Yan dan mencegahnya melakukan apapun, tapi dia terkejut menyadari bahwa Guruang Yan tetap tenang dan tidak berniat melakukan apapun. Begitu tangan Yu Tao mendarat di bahu Yu Hao mengangkat bahu dan menyelinap keluar dari cengkraman Yu Tao. Dasar bocah berlendir. Yu Tao terpana sesaat ketika dia merasakan hembusan angin dingin saat dia meraih bahu Yu Hao. Setelah itu, dia bisa melihat bahwa lapisan es yang menyerupai baju besi sekarang menutupi bahu Yu Hao. Meskipun tampak seperti es, sangat keras dan licin. Kalau tidak, Yu Hao tidak akan bisa terlepas dari genggamannya. Menggunakan deteksi spiritualmu padaku tidak akan berhasil. Lang Ya mendengus dan meluruskan pandangannya. Gelombang tak terbentuk menyebar dari kepalanya yang besar. Yu Hao hanya merasakan bahwa deteksi spiritualnya hancur seperti kaca. Saat dia mengerang kesakitan, dia terhuyung ke depan, namun lautan spiritualnya mulai bergejolak dengan gelombang besar saat dia diserang oleh musuh. Mutiara kehidupannya, milik penjaga kehidupan, melintas dengan cerah. Kekuatan spiritual Lang Ya melonjak ke kepala Yu Hao dan mengancam akan menyerang lautan spiritualnya, tapi kemudian cahaya hijau melintas di dahi Yu Hao. Setelah itu, kekuatan spiritual Lang Ya terputus. Hah? Lang Ya kaget dengan ini. Meskipun dia menahan sedikit karena takut menyakiti Yu Hao, dia yakin bahwa Yu Hao tidak akan bisa melawannya. Dia segera berpikir bahwa jiwa tubuh Yu Hao pasti sudah terbangun, namun bagaimana bisa jiwa tubuhnya terbangun? Itu tidak bisa bangkit sendiri, dan dia tidak memiliki panduan khusus sekte tubuh. Saat dia hendak meningkatkan kekuatan spiritualnya, sesosok tiba-tiba muncul di depan Yu Tao. Jari telunjuk yang kotor menekan punggung Yu Tao. Yu Tao mencoba menghindar, tetapi dia menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak dapat menghindari meskipun dia dibimbing oleh kekuatan spiritual Lang Ya. Keduanya terhuyung mundur. Tanda jari tertekan tertinggal di lengan kanan yang tebal, yang menyebabkan dia menjadi pucat. Meskipun dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, lengan kanannya adalah jiwa bela diri. Karena dia adalah anggota sekte tubuh, dia dipaksa mundur dengan jari dari lawannya. Dalam keadaan seperti ini, kejutan ini lebih besar dari rasa sakit yang dia rasakan. Di sisi lain, Lang Ya juga menarik kembali kekuatan spiritualnya. Dia berhati-hati saat melihat pendatang baru yang tiba-tiba muncul di belakang Yu Hao dan memisahkannya dan saudaranya. Yu Hao juga membalikan tubuhnya dengan cepat sekarang. Setelah linglung sesaat, dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang intens. Penatua Suan, Anda kembali. Itu benar, orang yang baru saja muncul adalah Penatua Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Penatua Suan. Penatua Suan muncul dengan sembrono seperti biasanya, tangannya yang besar dan berminyak memegang paha ayam. Dia membawa ejekan di tengah-tengah ketenangan di matanya. Dia berbicara ketika dia melihat dua pria dari sekte tubuh. Kami tidak akan mentolerir omong kosongmu, sungguh konyol. Bagaimana orang berani menginjak kepala Shrek? Kalian berdua terlalu berani. Berani memburu murid kami. Kamu siapa? Lang Ya jelas yang bertanggung jawab di antara keduanya dari sekte tubuh. Pada saat yang sama, auranya menjadi lebih berwibawa. Dengan kepalanya sebagai pusat, udara di sekitarnya hingga radius 1 meter mulai terdistorsi dengan marah. Yang lebih menakutkan adalah dia mengarahkan semua tekanan yang meningkat pada Penatua Suan. Dia mampu melakukan semua ini tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Ini mengungkapkan kendali besarnya atas kemampuannya sendiri. Penatua Suan mendengus. Apakah kalian berdua dari generasi kedua atau ketiga dari sekte tubuh? Orang tua aneh dari sekte tubuh itu tidak akan berani berdiri begitu dekat denganku jika dia ada di sini. Namun kalian berdua berani melakukannya. Kepala Lang Ya sedikit bergetar.
Udara yang terdistorsi di sekitarnya menyebar dan auranya menurun. Dia terkejut ketika dia bertanya, "Kamu dari Paviliun Dewa Laut?" "Karena kalian berdua tahu tentang Paviliun Dewa Laut, kalian sebaiknya enyahlah." Penatua Swan menjawab dengan acuh tak acuh. "Karena orang tua yang aneh itu, aku tidak akan ribut dengan masalah hari ini. Kalian masih belum sanggup melakukannya. Aku takut orang tua aneh itu akan menuduhku mengganggu para junior." Lengan kanan Yutao masih kesakitan dan dia mengerang dengan marah. "Jangan berpikir untuk membohongi kami dengan kata-katamu. Setidaknya buktikan pada kita." Saat dia berbicara, lengan kanannya terulur dengan cepat, membesar dan 8 cincin jiwa tiba-tiba muncul. Yang mengejutkan adalah bahwa 4 cincin jiwa pertamanya adalah cincin jiwa ungu ribuan tahun, dan cincin jiwa kelima hingga ke-8 semuanya berwarna hitam. Dia memiliki 4 cincin jiwa ungu dan 4 cincin jiwa hitam. Tidak hanya cincin jiwanya membawa kekuatan penindasan yang luar biasa, tetapi itu bahkan menggantikan ukuran cincin jiwa yang dimiliki oleh penguasa jiwa biasa. Penatua Swan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Ketika Yuhao mengulurkan tangannya ke arahnya, tidak ada yang bisa melihat tindakannya dengan jelas sebelum tangannya dihentikan. Dia linglung saat dia berdiri di sana dan matanya dipenuhi dengan rasa takut. Sebuah paha ayam telah dimasukkan ke dalam mulutnya. Tulang paha itu ada di ujung tenggorokannya, sehingga tenggorokannya akan ditembus jika kekuatan lebih besar diberikan. Selanjutnya, paha ayam ini telah mematahkan semua giginya sebelum masuk ke mulutnya. Pada titik ini, bibirnya dipaksa masuk. Semua giginya telah dihancurkan oleh paha ayam. Langya bahkan tidak bisa membantunya tepat waktu. Penatua Swan terlalu cepat. Jika Yutao lebih berani dalam tindakannya, dia mungkin bisa menyerang Penatua Swan. Tetapi paha ayam itu akan membunuhnya juga. Itu sebabnya dia tidak berani bergerak dan hanya berdiri di sana dengan linglung. Langya tidak ragu sama sekali sekarang. Kamu Toti Doulo dari Paviliun Dewa Laut?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.